Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang terhormat Ibu Rian selaku dosen mata kuliah Information System and Security. Mohon perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas TPBA akan mempresentasikan topik The Main Types of Malware. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Selinda Jaya Sinta, yang kedua ada Aisyah Turido Effendi, yang ketiga ada Aisyah Karenina, yang keempat ada Sylvia Khalilunisa, dan yang kelima ada Husnul Fadila. Yang pertama, apa itu malware? Malware adalah singkatan dari malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Menurut definisi, malware adalah serangkaian instruksi yang berjalan di sebuah komputer dan melakukan serangkaian aktivitas yang tidak diharapkan oleh penggunanya. Tujuannya bisa beragam, mulai dari mengganggu sistem hingga mencuri data pribadi. Ada banyak jenis malware. Di antaranya, yang pertama ada virus. Ini adalah program yang menempel atau menginfeksi aplikasi lain, kemudian mengaplikasikan dirinya untuk menginfeksi program lainnya. Virus tidak dapat hidup tanpa host atau program lain yang diinfeksinya. Yang kedua ada worm. Berbeda dengan virus, worm adalah program yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan host. Worm dirancang untuk menyebar salah satu komputer ke komputer lain, umumnya melalui jaringan. Yang ketiga ada Trojan Horse. Trojan Horse adalah malware. Ini melindungi di balik program yang sah atau bermanfaat. Trojan biasanya terdapat pada aplikasi yang diunduh oleh pengguna sendiri, sehingga saat dijalankan, Trojan akan menjadi bagian dari aplikasi yang sah tersebut untuk menjalankan aksinya. Dan yang terakhir ada spyware. Spyware adalah malware yang merupakan proses di latar belakang atau background proses yang menginstal dirinya sendiri di komputer pengguna untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna seperti kebiasaan browse atau aktivitas di website. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo, saya Sylvia. Sekarang kita akan membahas pertanyaan yang penting, yaitu mengapa orang membuat malware. Ternyata ada beberapa motif utama di balik seseorang membuat malware. Pertama, ada keuntungan finansial. Penyerang menginginkan uang, biasanya tujuannya seringkali dicapai dengan mencuri data sensitif, seperti data perbankan atau juga informasi kartu kredit. Lalu yang kedua ada eksperimen atau mencari ketenaran. Nah, beberapa penyerang itu tujuannya biasanya ada yang ingin terkenal atau hanya ingin menguji kemampuannya dengan membobol suatu sistem. Selanjutnya ada penyebaran paham, yaitu penyerang mungkin memiliki motif ideologis atau ingin menyebarkan paham yang mereka percayai melalui serangan cyber. Lalu yang terakhir ada balas dendam. Nah, motif ini didorong oleh amarah biasanya. Penyerang ingin melakukan balas dendam terhadap pihak yang menyebabkan mereka marah, seringkali dengan tujuan merusak sistem atau juga data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di mana sih malware ini dapat menyebar? Nah, malware dapat menyebar dengan memanfaatkan kelemahan sistem di berbagai media, platform, dan lingkungan jaringan. Nah, yang pertama misalnya dari email phishing. Biasanya email ini itu dibuat seperti email yang sah dari berbagai organisasi. Nah, yang kedua yaitu dari website yang terinfeksi, di mana perangkat akan otomatis terinfeksi hanya dengan mengunjungi situs web tertentu. Nah, infeksi ini biasanya berasal dari iklan berbahaya atau situs web yang keamanannya telah dibobol. Nah, yang ketiga yaitu software bajakan. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa software bajakan tidak hanya ilegal, tapi juga berbahaya secara teknis. Nah, dalam hal ini, malware akan disisipkan melalui file installer yang berformat .exe, .zip, ataupun .rar. Nah, ketika file ini dijalankan, maka malware akan langsung aktif tanpa sepengetahuan korban. Nah, yang keempat yaitu dari media internal seperti flash disk atau hard disk internal. Nah, media internal ini yang sudah terinfeksi dapat menjadi vektor penyebaran. Ketika drive yang terinfeksi dimasukkan ke komputer lain, malware dapat menyalin dirinya sendiri ke sistem yang baru. Nah, selanjutnya, kapan malware bisa menyerang? Nah, seperti yang sudah saya singgung tadi, malware ini bisa menyerang dan menyebar ketika korban mengakses file ataupun website yang sudah terinfeksi. Nah, sistem juga rentan diserang ketika tidak diperbarui. Nah, ketika terdapat celah keamanan pada sistem, penyerang akan membuat malware dengan cepat untuk menyerang perangkat korban. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Halo, saya Dila. Nah, untuk selanjutnya adalah siapa saja sih yang terlibat dalam ekosistem malware? Nah, terutama di sini siapa sih sebenarnya pembuat malware ini? Di sini yang pertama ada hacker. Nah, hacker ini umumnya adalah seorang programmer atau ahli teknis yang menyukai sistem komputer. Tetapi di sini ada istilah atau sebutan yang spesifik, seperti black hat hackers yang bekerja membobol sistem keamanan karena menyukai tantangan atau sekedar ingin membuktikan kemampuannya. Yang kedua, ada crackers adalah seorang yang menerobos celah keamanan dengan niat yang kurang baik. Biasanya digunakan untuk tujuan uang. Dan yang terakhir, ada kelompok cybercrime atau sekelompok individu yang juga bisa menjadi pembuat dan penyebar ancaman. Nah, di sini siapa target dari malware ini atau siapa yang mungkin menghadapi malware? Yang pertama ada ahli keamanan TI atau IT security expert yang di sini bertanggung jawab untuk melindungi sistem mereka dari ancaman dan menangani serangan yang terjadi. Yang kedua, ada perusahaan keamanan cyber yang menyediakan beragam alat keamanan untuk mengalahkan metode penyerangan yang sudah terkenal. Dan yang terakhir, ada pengguna atau end user yang juga merupakan pihak yang menghadapi malware dan juga pihak yang terlemah dalam keamanan. Kesalahan manusia di sini adalah resiko dan ancaman utama, sehingga edukasi dan kesadaran keamanan pengguna itu sangat penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Dila. Halo, saya Selin. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih cara kerja malware sehingga bisa merugikan data-data kita. Jadi yang pertama adalah kita bisa menyebutnya dengan infiltrasi dan eksekusi. Jadi apa itu? Jadi adalah malware masuk ke sistem tanpa izin dan menjalankan kode berbahaya yang tentunya sangat merugikan kita. Kemudian yang kedua adalah propagasi, yaitu menyebarkan file ilegal melalui jaringan atau langsung ke melalui perangkat kita. Kemudian yang ketiga adalah eksploitasi, yaitu emang ditujukan agar malware ini mampu melaksanakan instruksi penyerang untuk mencuri data pribadi, memunculkan informasi, atau merusak sistem. Kemudian yang terakhir adalah beroperasi secara tersembunyi agar tidak terdeteksi oleh sistem keamanan. Oleh sebab itu, tim cybersecurity harus mencegahnya dengan selalu memantau celah keamanan dan segera memperbaikinya saat itu juga. Oke, lanjut. Kemudian gimana sih cara kita mendeteksi adanya malware? Yang pertama adalah kita bisa menggunakan antivirus. Jadi antivirus ini adalah perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mendeteksi dan mencegah infeksi virus. Kemudian yang kedua adalah firewall, yaitu alat atau sistem yang kita gunakan untuk mengontrol lalu lintas data di jaringan melalui traffic yang tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah IDS atau Intrusion Detection System dan IPS, Intrusion Prevention System, yaitu fungsinya untuk memonitor dan menghentikan aktivitas jaringan dan sistem untuk mendeteksi perilaku yang tidak biasa atau mencurigakan. Bahkan dia bisa menghentikan serangan. Oke, karena kita sudah memasuki materi terakhir dari pembahasan kali ini, sebagai penutup ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk mencegah adanya serangan malware. Yaitu pertama, kita bisa menggunakan antivirus dan juga firewall. Ini adalah pertahanan dasar yang melindungi sistem dari serangan. Lalu perbarui sistem operasi dan juga perangkat lunak. Pembaruan atau patch seringkali menutupi celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Lalu, jangan sembarangan mengklik link atau mengunduh file. Malware sering datang dari sumber yang tidak dikenal atau tidak dapat dipercaya, seperti misalkan lampiran email yang tidak diinginkan atau juga hoax. Lalu, lakukan juga backup data secara rutin. Ini adalah tindakan mitigasi untuk mengurangi dampak jika data kita rusak ataupun hilang. Dan penting juga edukasi keamanan cyber. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mencegah kesalahan yang membuka celah keamanan dan membantu melindungi diri sendiri serta organisasi. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan terhindar dari ancaman malware. Sekian presentasi dari kami. Apakah yang lain ada tambahan? Izin mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.